siswa, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Pada pertemuan hari ini terdapat dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi informasi berupa isi dan struktur dari teks eksposisi secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menulis teks eksposisi sesuai dengan struktur dengan tepat. Nah, pada dua tujuan pembelajaran ini pastinya akan kita perdalam pada pertemuan hari ini secara satu persatu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama nanti kalian akan bekerja ya di dalam kelompok untuk mengukur kemampuan kalian, dan yang kedua untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua ini nanti kalian akan membuat sebuah produk, yaitu mengenai sebuah tulisan teks eksposisi. Nah, keren kan, Bu? Terima kasih, Lisa. Para siswa, berikut ini yang bisa kalian lihat di layar, ini merupakan poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama, itu kan ada ininya, Bu. Ini pinter loh. Yang pertama ini ada pengertian teks eksposisi, yang kedua struktur teks eksposisi, yang ketiga ciri-ciri teks eksposisi, dan yang keempat contoh teks eksposisi. Di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar, membaca, ataupun melihat teks eksposisi? Jika pernah, kalian bisa berdiri. Yang pernah ya bisa berdiri, jika yang tidak, maka tidak perlu untuk berdiri. Saya pernah tapi nggak mau berdiri. Berdiri ya, Lis. Kalau lupa gimana, Bu? Bu, dihukum. Cuma Jarot? Iya, Bu, jalan. Cuma, Bu. Apakah hanya mohon untuk tenang ya para siswa. Oke, terima kasih. Jarot bisa duduk kembali. Duduk di kursi ya, Jarot. Bu, saya pengen pentol. Nanti ya pada saat jam istirahat. Di sini Ibu ingin bertanya kepada terlebih dahulu untuk Jarot, yang karena tadi Jarot berdiri ya. Menurut Jarot, teks eksposisi itu seperti apa? Menurut Jarot? Banyak. Mungkin bisa dispesifikan, diperkecil lagi. Banyaknya itu seperti apa mungkin? Panjang, Bu. Oke, panjang. Panjang ya. Panjang ini mungkin maksudnya Jarot itu teksnya ya yang panjang, atau seperti apa? Ibu mikirnya. Loh, Ibu Oke. nggak mikir, kamu yang mikir. Tenang ya teman-teman. Iya. Baik, kita akan mendalami mengenai teks eksposisi, yaitu yang pertama ada pengertian. Bu, saya tahu contohnya. Nanti ya Lisa, Aduh, saya maunya sekarang. pengertian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini merupakan sebuah teks yang berisi mengenai informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai dengan argumen dari penulis. Nah, Contoh, Bu, contoh langsung, Bu. sabar ya Lisa. Di dalam teks eksposisi ini terdapat dua unsur penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama itu gagasan, dan yang kedua itu adalah fakta. Fakta. Oh iya. Fakta ya. Nah, gagasan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh penulis, sedangkan disertai dengan fakta. Fakta ini yaitu kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi. Untuk contohnya, misalnya Jarot akan menulis sebuah teks eksposisi mengenai manfaat mengkonsumsi buah-buahan. Nah, di dalam teks itu nanti Jarot tidak hanya menjabarkan mengenai argumen-argumen, tetapi akan disertai juga dengan fakta. Misalnya Jarot akan memasukkan, menurut ilmu kesehatan, mengkonsumsi buah-buahan itu baik bagi tubuh karena mengandung misalnya vitamin A, B, C, dan sebagainya.
Apakah sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan para siswa? Berarti tidak spesifik ya Bu ya eksposisi? Tidak, ya bisa. Setahu saya spesifik ya Bu. Spesifik seperti Berarti salah kamu. Spesifik seperti bagaimana, Lisa? Kalau kita bicara misalnya buah-buahan bervitamin C, ya maka nanti definisi buah vitamin C itu apa, buahnya apa saja, lalu dikaji satu persatu Bu. Misalnya jeruk, keuntungan mengkonsumsi jeruk, karbohidratnya berapa, C-nya berapa, dan seterusnya. Oke, terima kasih ya untuk menambah informasi ya dari rekan Lisa. Tapi betul nggak Bu? Bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti di dalam teks eksposisi itu nanti misalnya kalau tadi kan manfaat mengkonsumsi buah-buahan, maka di situ untuk bisa dispesifikkan lagi misalnya manfaat mengkonsumsi buah jeruk seperti yang disampaikan oleh Lisa. Itu berarti harus ada pendapat pakar Bu? Tidak perlu, bisa saja. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tapi kan harus ada pendapat Bu, di sana kan ada definisinya. Bagian awal. Bisa menurut Rahardi ya Pak? Oke, harap tenang ya teman-teman. Misalnya. Iya, bagaimana jarak? Misalnya. Iya. Jeruk menurut Andi. Bagaimana jarak? Apakah masih Enggak menurut Risa. Menurut Risa boleh loh, nanti tak bilangin ke kepala. Oke, apakah sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas lagi para siswa? Sudah jelas. Sudah jelas. Tapi di sini ada garis ini loh Bu, Ibu mengatakan pengetahuan, berarti ya saya setuju dengan pendapat siapa Jarot tadi, ada pendapat pakar Hardi tadi. Oke, baik. Terima kasih ya Lisa untuk penambahan informasinya. Sepertinya Ibu kurang Membaca. melihat tadi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Namun sebelum masuk kepada strukturnya lebih lanjut, di awal pembelajaran kita sudah sempat bernyanyi ya para siswa. Apakah ada yang masih ingat struktur teks eksposisi itu terdiri dari berapa bagian? Berapa? Lisa dan Jarot jangan berbicara dulu ya. Berdiskusi Oke, berarti Ibu ingin bertanya, ada berapa bagian dari struktur? Berapa yang kalian pahami dulu terkait struktur dari teks eksposisi? Kamu berapa Ren? Berapa para siswa? 3. Oke, ada 3 struktur teks eksposisi. Ada lagunya ya. Ada lagunya gimana? Gimana lagunya? Kayak kemarin itu Bu yang saya disuruh Lagunya Ibu mana, nyanyi. Bu? Saya disuruh nyanyi. Oke, karena Frans ingin bernyanyi, maka kita berdiri ya. Ayo Lagunya berdiri. tadi ya Papaya, langsung bisa nyanyi. Ayo berdiri. Frans bisa berdiri di depan karena Frans tadi yang paling bersemangat ya untuk bernyanyi. Kita bernyanyi struktur. Bu, belum berdiri, Bu. Bisa berdiri ya. Sini ya. Oke, kita bernyanyi ya. Gimana, Bu? Jadi struktur teks eksposisi ada 3. Struktur teks eksposisi ada 3. Pertama tesis, kedua argumen, ketiga penulis ulang. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya para siswa. Harus semangat ya, Frans. Ya. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Struktur teks eksposisi ada 3. Struktur teks eksposisi ada 3. Bisa pertama tesis, kedua argumen, ketiga penulis ulang. Tepuk tangan semuanya. Oke, struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu
pendapat dengan argumen? Sama saja ya Luisa. Salah Bu. Penugasan. Kalau argumen itu diikuti bukti Bu. Sedangkan pendapat. Yang nggak bisa dibuktikan. Oke, terima kasih ya Luisa. Nah, Ibu malah sih terima kasih terus kalian. Para siswa, struktur tes eksposisi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu tesis. Tesis ini berisi mengenai pengenalan isu atau pernyataan umum yang disampaikan oleh penulis terkait topik yang akan dibahas. Yang kedua ini adalah argumen. Argumen ini berisi mengenai argumen ini berisi mengenai pendapat yang disampaikan oleh penulis untuk terkait dengan tesis tadi di awal. Nah, di bagian argumen ini tidak hanya berisi argumen, tetapi juga berisi fakta untuk mendukung pendapat. Mohon maaf ya pendukungnya. Jauh Bu. Dan yang ketiga ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi mengenai pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait dengan argumen maupun pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini Ibu memiliki contoh. Bu, saya soalnya cara belajarnya visual Bu, jadi kemanapun Ibu pergi saya harus ikut. Di sini ada contoh yaitu pohon tumbang penyebab macet. Di sini Apa Bu? Penyebab pohon tumbang penyebab macet. macet apa macet? Macet. Bu, macet. Macet. Nah, di sini merupakan pengenalan isu atau pernyataan umum dari penulis terkait dengan topik yang dibahas yaitu mengenai pohon tumbang penyebab macet. Dan yang berikut MACET. di sini ada contoh yang kedua yaitu strukturnya argumen. Belum selesai tesisnya tadi. Mana yang membuktikan tesis? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya pengenalan isu di situ dikatakan penyebabnya yaitu deras hujan yang disertai angin kencang menjadi penyebab banyaknya pohon tumbang. Pohon tumbang ini kerap kali menghalangi jalan raya dan menimbulkan kemacetan. Bagaimana, Jero? Enggak, tidak. Selanjutnya ini argumen. Argumen tadi berisi mengenai pendapat dari penulis dan juga disertai dengan fakta yang ada di. Selanjutnya, Bu, kembali lagi seperti tadi loh Bu. Terus yang argumen oke, yang mana? untuk argumen di sini penulis untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun bus Transjakarta dari arah sebaliknya yang menuju Bundaran Senayan terpaksa harus melewati jalan umum lainnya. Faktanya itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret lalu. Hujan deras dan angin kencang telah menumbang sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Oke, Ibu cerdas sekali. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini merupakan sebuah berisi ringkasan ya teman-teman atau kesimpulan terkait dengan tesis maupun argumen tadi. Di sini dikatakan bahwa ironisnya dinas pertamanan Bukan ironisnya itu ini ya pendapat atau argumen dari penulis ya. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa dinas pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalan ramai oleh kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Berarti yang penegasan ulang yang mana Bu? Penegasan ulangnya itu di sini adalah pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalanan ramai oleh kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Jarod HP-nya disimpan Iya. ya. Baik. Ini merupakan sumbernya dan selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksposisi terdiri dari 4 bagian. Bilang Bu, istirahat Bu. Ibu nyanyi sih tadi. Yang